Bapak Menteri muazin bukan? Hah? Bukan. Lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mualaf, izinkan saya hari ini membahas sesuatu yang viral dikarenakan ini cukup mengganggu ya, dan membuat hati umat muslim sakit juga gitu, dikarenakan kumandang azan yang begitu indah, begitu merdu disamakan dengan suara gonggongan anjing. Nauzubillah min zalik. Dan mungkin saya tidak akan membahas spesifik gonggongan anjingnya atau suara azannya, tapi makna di balik azannya ini bagi umat muslim, orang-orang yang beriman, ada makna tersendiri yang dapat membuat orang ini mendapatkan hidayah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kafir ini masuk ke dalam agama Islam dikarenakan kumandang azan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, selalu terdengar atau selalu terngiang-ngiang dalam telinga mereka, sehingga mereka mencari tahu apa sih azan itu, apa sih kalimat yang ada di dalam azan itu. Alhamdulillah, dan mereka mendapatkan hidayah dikarenakan mendengarkan suara lantunan azan yang begitu merdu. Beda halnya dengan orang yang mendengarkan gonggongan anjing, betul tidak? Orang yang mendengarkan atau tidak sengaja mendengar gonggongan anjing di sebelahnya pasti akan lari gitu ya, atau takut, kaget gitu, karena ya namanya juga anjing, kalau ngegonggong bikin orang was-was gitu ya. Saya juga pernah ya digonggongin anjing sampai kelepasan gitu ya, harus ya goblok gitunya, yo anjing ngagonggong edan gitu. Itu pernah saya alami gitu ya, meskipun dulu saya pecinta anjing, atau udah digonggong lagi ku anjing herder nyau, atunya ruas sorana getarik. Nah jadi kadinya lantunan merdu azan disetarakan dengan gonggongan anjing. Bos, setan saja dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah mengatakan bahwa suara azan ini seperti gonggongan anjing yang bersaut-sautan. Setan nggak pernah ngomong gitu. Ada orang yang ngomong gitu berarti dia lebih dari setan, betul tidak? Ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya, dan memang menurut para ulama harus diruqyah, simpan di tengah lapang, ruqyah massal bagi orang-orang yang tidak suka mendengarkan azan, khususnya orang muslim ya. Kalau orang non muslim atau orang kafir wajar tidak suka dengan azan, tapi rata-rata saudara-saudara kita yang non muslim ini atau masih dalam keadaan kafir ini, mereka tidak pernah sedikit pun merasa terganggu, biasa aja gitu dengar lantunan azan itu, udah jadi rutinitas sehari-hari lah. Bahkan kalau kita tahu tuh di media sosial, baik di Instagram maupun di TikTok maupun di snack video ataupun Facebook dan ya media sosial kayak gitu, ada seorang saudara kita, dia mengaku Protestan, rumahnya tinggal di sebelah masjid, dan dia sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada umat muslim dikarenakan setiap azan subuh dia dibangunkan seperti alarm yang setiap hari membangunkan dia untuk beraktivitas. Betul tidak? Dan ini videonya nih. Rumah ibadah saudara kita muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak,
Saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu, Pak. Saya di Papua. Saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu, Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas, Pak. Tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh, Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir, Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja, Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu, Pak. Baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Nah, tidak sedikit saudara-saudara kita juga yang Kristen atau masih dalam keadaan kafir atau yang non-Muslim sekalipun, mereka tidak pernah terganggu gitu ya dengan azan ini. Bahkan mereka berterima kasih. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. I find the emotion of somebody reaching out for God. So how'd that make you feel? How did it make me feel? Intrigued. It sounded very musical. How that it would be much better if the call for prayer sounded like that, because it's a lot nicer, a lot more melodic than the guys that you normally hearing at 5 o'clock in the morning. So Nah, azan subuh, mereka dibangunkan pada saat subuh untuk melakukan aktivitasnya mereka masing-masing. Yang kedua, mereka diingatkan atau mereka sudah tahu waktunya, ini waktunya istirahat ketika azan zuhur berkumandang. Terus azan azhar, ketika azan azhar berkumandang mereka diingatkan, wah bentar lagi pulang nih, betul tidak? Terus azan maghrib, mereka diingatkan juga gitu, waduh udah maghrib nih, udah menjelang mau malam gitu. Bahkan saya dulu ketika saya masih dalam keadaan kafir, saya Kristen Advent, setiap maghrib itu waktunya untuk renungan. Bahkan kalau hari Jumat itu saya dulu diingatkan, oh ini waktunya untuk buka sabat. Pasti teman-teman yang Advent pun merasakan hal yang sama ya. Merasakan, oh ini waktunya buka sabat, dan hari sabatnya, sabat malamnya diingatkan untuk, oh ini tutup sabat. Pasti itu ya. Ketika azan Isya berkumandang, diingatkan, wah ini waktu udah malam nih. Biasanya dalam kehidupan keseharian kita, orang-orang Muslim ataupun orang-orang yang non-Muslim, setelah azan Isya ini baru mereka beraktivitas di malam hari ya. Mereka mau nongkrong mereka mau main ngobrol sama teman-teman dan segala macamnya, happy-happy setelah azan Isya berkumandang. Rata-rata serius ini loh. Tapi di beberapa negara di Eropa atau di beberapa negara yang mayoritasnya Kristen, azan ini sangat jarang berkumandang, dikarenakan pihak-pihak tertentu ini banyak yang tidak suka dengan Islam. Beda dengan kita Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Tentunya ketika kita lahir baik dalam keadaan kafir maupun dalam keadaan Muslim, pasti azan itu sudah menjadi istilahnya makanan sehari-hari lah ya. Azan ini tuh ya Allah luar biasa loh maknanya, luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Contohnya yang tadi itu satu ya, diingatkan segala macamnya tentang azan. Yang keduanya diingatkan juga ketika ada orang yang mau melakukan maksiat, ketika azan berkumandang, dia berhenti dulu sebentar ya, sampai azan selesai. Itu rata-rata banyak loh yang kayak gitu. Ada gitu sentuhan dalam hatinya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti orang Islam tuh tersentuh gitu hatinya. Bahkan ada yang dangdutan, ketika azan berkumandang pasti bilang kita break dulu ya, kita break azan dulu sebentar. Setelah azan kita kita dangdutan lagi. Sampai kayak gitu, bos, tukang dangdut aja. Atau ya kita lagi bekerja gitu ya, lagi tuk tak tuk atau lagi main apa ya, segala macem lah, azan berkumandang ribut-ribut gitu. Terus kita disuruh berhenti sama teman kita. Ya, berhenti dulu gitu. Ini azan nih. Azan mah bukan nyuruh berhenti, nyuruh sholat. Tah, banyak yang kayak gitu sok. Kealaman dak ku orangnya
anak muda gitu ya. Orang tua juga pastilah pernah mengalami hal seperti itu. Tah eta azan teh bos. Itulah nikmatnya azan berkumandang di Indonesia. Bayangkan saudara-saudara kita muslim di negara minoritas sana. Mereka susah untuk mendengarkan azan tuh sulit banget. Bahkan dihalang-halangi untuk azan. Dan alhamdulillah makin kesini tuh azan boleh berkumandang di negara-negara minoritas. Dan banyak orang yang terkesima. Banyak orang yang wow keren banget nih suara azan. Sampai mereka penasaran masuk masjid, masuk Islam. Di Indonesia dilarang. Toa masjid letikan cenah ya. Kecilin suaranya cenah biar nggak mengganggu. Kalau kayak gitu adil dong ya. Maksudnya adil tuh begini. Jangan cuma hanya Islam saja yang disudutkan ketika berkumandang azan. Contoh, ya seorang menteri adil gitu loh. Menteri agama lagi ya. Kalau misalkan memang azan ini diharuskan untuk dikecilin suaranya, ngomong juga untuk umat Katolik, tolong belnya diganti sama bel es krim supaya tidak mengganggu tetangga-tetangganya atau lingkungan sekitarnya. Terus ke umat Buddha juga atau umat Hindu, tolong dupanya dibakarnya setengah aja supaya wanginya itu, baunya itu tidak menyebab ke tetangga sebelah supaya tidak terganggu. Terus orang-orang Kristen, tolong yang lagi ibadah nyetel musiknya atau main bandnya, tolong musiknya kecilin juga ya supaya tidak mengganggu tetangga-tetangga yang lainnya yang tidak merayakan itu gitu. Adil gitu loh. Tuh atuh jangan Islam terus yang disudutin gara-gara azan jadi rame. Pengalihan isu bos. Ups. Ya paling cuma 2-3 menit atau 5 menit lah paling lama dengar suara azan tuh. Gak pernah ada yang merasa terganggu. Dan mereka enjoy. Apa ya namanya? Ya, no problem gitu loh. Nih kalau kita dengar suara dari toa masjid, pengumuman dari masjid ini banyak manfaatnya gitu ya. Contohnya gitu ya. Di masjid ada yang tok 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 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau warga RW 17 atau warga RW 15, warga 04, RW 08, warga-warga sekitarnya ada pertandingan Agustusan. Dulu mah gitu ya, ada pertandingan Agustusan. Harap semua warga ikut berpartisipasi nanti di lapangan ini ya, atau ada ini pengumuman apa aja, pengumuman di masjid pasti itu ya. Terus ada juga pengumuman innalillahi, itu pasti kita tahu, oh ternyata innalillahi bapak ini meninggal. Itu banyak manfaatnya gitu ya di masjid. Dan juga satu lagi nih ya terakhir, jangankan azan dikecilin gitu ya, atau jangan dipungsikan atau diturunin lah volumenya. Volume keras saja banyak orang-orang ketika azan berkumandang tidak sholat, apalagi dikecilin. Dekumaha siatah kehidupan beragama teh, mantakna kudu tarik supaya orang-orang teh mendengar suara azan dan tergerak hatinya untuk sholat. Jadi itu saja sahabat mualaf, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang tidak enak atau menyinggung, itu murni kesalahan saya pribadi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan lupa untuk terus dukung Mualaf Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban.